sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. And I stand in awe of You, I stand in awe of You. Come on, lift your voice. And I stand in awe of You. Holy God, to whom our praise is due. And I stand in awe of You. Oh, and I stand in awe of You. And I stand
Shalom dan salam damai kepada semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Bertemu lagi kita dalam ibadah online, sekalipun kita dipisahkan oleh jarak, namun kita tetap satu dalam hadirat Tuhan. Marilah kita diam seketika dan kita masuk dalam doa votum. Dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Katakan tak terlukiskan, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan karya terpegang, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu setia menjagaku, yang Ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, yang bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Katakan dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu setia, setia menjagaku, yang Ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, yang bertata
kata yang dapat, tiada kata yang dapat lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagiku segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tiada kata yang dapat, tiada kata yang dapat lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagiku segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
Kau yang layak disembah Tuhan. Haleluya Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Kami datang memohon pengampunan daripada Engkau Tuhan pada saat ini. Bapa di surga, kami mohon pengampunan daripada Tuhan pada saat ini. Kami datang mengaku untuk setiap dosa-dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah-Mu ya Tuhan. Setiap perlakuan yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Suci kuduskan hidup kami Bapa. Kami mohon Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan baik yang kami tidak sadar Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan. Kami mengaku setiap dosa kami pada saat ini Tuhan. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami mohon Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Baik terhadap orang tua kami Tuhan, pada orang di sekeliling kami Tuhan. Baik setiap dosa yang kami tidak sengajakan Tuhan. Baik setiap dosa yang kami sengajakan Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bebaskan kami dari setiap belenggu dosa, rantai dosa yang mengikat kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Bapa di surga, bebaskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Berikan kami pengampunan dan belas kasihan-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami melalui anak-Mu Yesus yang telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib, memberikan pengampunan bagi kami dan telah menyelamatkan kami melalui darahnya yang kudus. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa. Kami tidak dapat membalas kebaikan yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Oh haleluya Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami mau lebih dalam untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Karena kami bersyukur untuk pengorbanan yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Inilah ungkapan hati dan ucapan syukur kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya. Haleluya Yesus, selamanya Yesus, selamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan, di dalam ucapan syukur yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ini adalah doa pengampunan yang kami naikkan sebenarnya
Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini kita masuk dalam pembacaan Alkitab yang diambil dari Yesaya 38 ayat 4 hingga 6. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memegangnya. Saat ini kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu
Salam, syukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya yang sungguh baik untuk kita pada hari ini. Sekali lagi kita bertemu dalam ibadah online kita, dan sekali lagi kita dipertemukan di dalam bahagian mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah hari ini, marilah dulu saya memimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga untuk segala rahmat yang kami terima daripada Engkau. Kami tahu Engkaulah yang telah menyertai kami sehingga pada saat ini kami masih kuat, kami masih mempunyai kekuatan, malah kami masih sehat untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkaulah yang telah merencanakan segala yang baik dalam kehidupan kami. Kami tahu dengan kuasa-Mu, Engkaulah yang telah merencanakan kehidupan ini, kehidupan yang kami dapat nikmati pada saat ini. Bapa kami yang di surga, kami berharap Engkau terus melindungi kami, agar kami di dalam saat kami mendengarkan firman ini, kami benar-benar tekun, fokus, malah kami dapat memahami, memperhatikan perkara-perkara yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jadi saya ucapkan sekali lagi shalom kepada kita semua. Nah, kita sungguh bersyukur, kita tahu Tuhanlah yang telah merencanakan kita untuk menjalani ibadah secara online pada hari ini. Nah, sementara kita beribadah secara online ini, marilah kita merefleksikan diri kita, apakah perbuatan baik yang telah Tuhan lakukan kepada kita selama ini. Mari kita merefleksikan diri kita, apakah Tuhan telah menyertai kita selama ini dan apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Nah, minggu lalu kita mendengar khotbah juga yang berkaitan tentang krisis, Minggu lalu kita mendengar khotbah tentang kabar yang mengejutkan. Oke. Dan teks itu adalah Yesaya pasal 31 ayat 1 hingga 3. Yesaya pasal 31 ayat 1 hingga 3. Dengan tema kabar yang mengejutkan. Ini adalah seri khotbah yang berkaitan dengan krisis, berkaitan dengan krisis. Nah, hari ini juga adalah kesinambungan bagi khotbah minggu yang lalu. Juga berkaitan dengan krisis, namun subtemanya atau tema kecilnya adalah Tuhan melihat air mata kita. Tuhan melihat air mata kita. Dan teks itu juga adalah kesinambungan kepada teks minggu lalu, yaitu Yesaya 38 ayat 4 hingga 5 serta ayat 21 hingga 22. Ayat 21 hingga 22. Jadi minggu lalu kita mendengar tentang seorang raja. Seorang raja, yaitu Raja Hizkia. Yesaya 38 ayat 1 hingga 3. Kita mendengar tentang kehidupan seorang raja yang saleh. Dia adalah raja yang saleh, malah dia adalah raja yang dekat dengan Tuhan. Dia adalah raja yang hidup dekat dengan Tuhan. Namun kita juga mendengar minggu lalu bahwa walaupun dia itu seorang raja yang saleh, seorang raja yang dekat dengan Tuhan, hidupnya tetap ditimpa dengan kesusahan. Hidupnya tetap ditimpa juga dengan kesusahan, kepayahan dalam hidupnya. Nah, apabila Nabi Yesaya datang melawat Raja Hizkia, melawat Raja Hizkia, kita mendengar ini minggu lalu bahwa lawatan Nabi Yesaya itu adalah lawatan yang membawa kabar yang mengejutkan. Kabar yang mengejutkan. Nah, itu kan tema khotbah kita minggu lalu, kabar yang mengejutkan. Kabarnya itu lawatan Nabi Yesaya itu adalah membawa kabar yang mengejutkan. Membawa kabar yang mengejutkan. Lalu minggu lalu kita juga diberitahu bahwa ketika Raja Hizkia menerima kabar yang mengejutkan itu, dia menggambarkan 3 sikap.
Oke, dia menggambarkan 3 sikap. Nah, ketiga sikap Raja Hizkia ini adalah sikap yang kita boleh pelajari atau kita boleh terapkan ketika kita berada di dalam krisis. Pada saat ini sebenarnya kita memang berada di dalam krisis. Sebab itulah kita hanya dapat melakukan ibadah secara online. Karena pandemik COVID-19 masih ada di dalam komuniti kita. Jadi 3 sikap Raja Hizkia ketika dia menerima berita yang mengejutkan. 3 sikap Raja Hizkia ketika dia berhadapan dengan krisis. Sikap-sikap itulah yang kita boleh terapkan dalam kehidupan kita. Jadi minggu lalu kita diberitahu tentang 3 sikap Raja Hizkia. Sikapnya yang pertama itu adalah apabila dia menerima kabar yang mengejutkan, kabar yang membawa krisis. Sikapnya yang pertama itu adalah dia terus mencari Tuhan. Oke, dia terus mencari Tuhan. Raja Hizkia dia tidak panik atau marah, tetapi dia menerima berita yang mengejutkan itu dan terus mencari Tuhan. Oke, terus mencari Tuhan. Raja Hizkia tidak panik, tidak marah, tidak sakit hati terhadap Nabi Yesaya atau terhadap Tuhan, tetapi dia terus memalingkan mukanya ke arah dinding lalu dia berdoa. Dengan kata lain, ketika dia menerima kabar tentang krisis itu, dia terus mencari Tuhan. Itu sikapnya yang pertama. Sikapnya yang kedua adalah dia berserah kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, dia pasrah kepada kehendak Tuhan. Nah, walaupun Raja Hizkia sadar dia telah hidup saleh dan telah banyak berkorban, berkorban untuk perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang diingini oleh Tuhan, namun dia tetap ditimpa oleh berbagai masalah. Dia tetap ditimpa oleh berbagai masalah. Jadi dia tahu bahwa keputusan Tuhan itu yang akhirnya dia lihat dalam hidupnya bahwa dia ditimpa, dia menghadapi penyakit, dia menghidap penyakit, itu akhirnya membuat dia berserah, pasrah kepada kehendak Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena Raja Hizkia dia seorang yang saleh, dia seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Namun perbuatannya itu, pengorbanan yang dia lakukan selama ini itu tidak mengubah kehendak Tuhan. Akhirnya dia pasrah dan dia hanya dapat berserah kepada Tuhan. Itu sikapnya yang kedua. Dia berserah kepada ketentuan Tuhan. Dia berserah kepada ketentuan Tuhan. Sikapnya yang ketiga, akhirnya Raja Hizkia menerima bahwa pada hakikatnya dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa tentang perbuatan Tuhan, apa yang Tuhan sedang lakukan pada saat ini. Nah, ini sangat sesuai dengan kehidupan kita sebagai orang-orang pada zaman ini, orang-orang percaya yang hidup pada zaman ini. Kita sepatutnya menerima bahwa sesungguhnya kita tidak tahu apa-apa, apa yang Tuhan sedang rencanakan untuk kita pada saat ini. Namun, satu perkara yang kita pasti adalah kita menerima yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan sedang bekerja untuk terbaik dalam kehidupan kita. Sama seperti kisah Raja Hizkia juga, sama seperti kisah Raja Hizkia. Nah, teks kita hari ini sebenarnya dia terbahagi kepada 2 bahagian. Ayat pasal 38, Yesaya 38 ayat 4 hingga ayat yang kelima, dan Yesaya 38 ayat 21 hingga ayat 22. Mengapa saya membahagikan teks kita hari ini? Karena saya merasakan bahwa ada keperluan untuk mengungsikan ayat 21, 22 dengan segera. Untuk mengungsikan ayat 21 dan 22 dengan segera. Nah, jadi tadi 3 perkara yang kita belajar tentang sikap Raja Hizkia itu ketika dia
mendengar tentang krisis itu adalah sikap-sikap yang kita boleh terapkan. Hari ini kita akan belajar tentang respon Tuhan terhadap sikap Raja Hizkia. Oke, terhadap sikap Raja Hizkia. Nah, respon ini akan memberi kita suatu pengetahuan atau suatu keyakinan yang baru bahwa apabila kita menerapkan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Raja Hizkia, pasti ada respon daripada Tuhan. Oke, pasti ada respon. Nah, kalau kita membaca teks kita hari ini, saya akan membacanya dahulu dalam ayat 4 hingga ayat 5. Ayat 4 hingga ayat 5 berbunyi demikian. Ayat 4 hingga ayat 6. Oke, ayat 4 hingga ayat 6 berbunyi demikian. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjangkan hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah firman Tuhan. Nah, respon Tuhan yang pertama kita melihat di sini adalah Tuhan masih mendengar dan melihat. Oke, Tuhan masih mendengar dan melihat. Tuhan mengatakan di situ dalam ayat 5, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, katanya. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Tuhan tetap mendengar doa Raja Hizkia. Dia melihat keluhan dan sengsara Raja Hizkia. Oke, dia melihat keluhan dan sengsara Raja Hizkia. Kalau kita terus melompat dalam ayat 5, kalau kita terus melompat dalam ayat 15, oke. Ayat 15, Yesaya 38 ayat 15. Di sini Raja Hizkia dia berkata demikian, katanya, apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Oke, karena pahit pedihnya perasaanku. Jadi Raja Hizkia di sini dia sudah mengeluh. Oke, dia mengeluh. Hatinya sakit. Dia katakan di situ perasaannya itu pahit dan pedih. Pahit dan pedih. Ini menggambarkan bahwa hati Raja Hizkia benar-benar hancur dengan segala yang berlaku dalam hidupnya pada saat itu. Segala yang berlaku dalam hidupnya pada saat itu. Namun Tuhan mendengar doa Raja Hizkia dan Tuhan melihat keluhan hatinya. Tuhan melihat keluhan hatinya. Sebab itulah Tuhan berkata, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Karena sesungguhnya Raja Hizkia berdoa sehingga mencucurkan air mata. Mencucurkan air mata, dan perbuatan itu telah didengar oleh Tuhan. Perbuatan itu telah didengar oleh Tuhan. Nah, kadangkala dalam kehidupan kita merasa seolah-olah doa kita itu tidak sampai kepada Tuhan, kan? Kadangkala kita merasa demikian. Kita merasa seolah-olah doa-doa kita itu tidak ada kesannya. Sama seperti Raja Hizkia lah. Sama seperti Raja Hizkia. Namun sebenarnya itu hanyalah perasaan manusia. Okay? Itu hanyalah perasaan manusia. Percayalah bahwa Tuhan masih melihat kita dan Tuhan masih mendengar doa kita. Sama seperti Dia mendengar doa-doa Raja Hizkia. Doa-doa Raja Hizkia. Nah, itu respon Tuhan yang pertama. Itu respon Tuhan yang pertama. Respon yang kedua itu adalah, mari kita membaca sekali lagi ayat 6. Mari kita membaca sekali lagi dalam ayat 6 berbunyi demikian.
Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Aku akan memagari kota ini. Respon Tuhan yang kedua adalah Tuhan melindungi orang-orang yang berserah padanya. Okay. Tuhan melindungi orang-orang yang berserah kepadanya. Dikatakan di situ, aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Nah, kata-kata Tuhan ini benar-benar digenapi, benar-benar digenapi. Kerana sepanjang umur Raja Hizkia, tanah Yehuda mengalami damai sejahtera dan tidak pernah diserang oleh sesiapa. Nah, ramai yang mentafsirkan bahwa ketika Raja Asyur menyerang, ketika kabar bahwa Raja Asyur menyerang, dalam masa yang sama kabar bahwa Raja Hizkia akan mati oleh penyakitnya itu datang dalam masa yang sama. Namun ada juga yang menafsirkan bahwa kabar tentang kematian Raja Hizkia yang dibawa oleh Yesaya itu datang selepas tentara Raja Asyur dikalahkan oleh malaikat Tuhan. Namun satu yang pasti adalah Tuhan benar-benar menggenapinya. Tuhan benar-benar menggenapi kata-kata yang dia ucapkan dalam ayat 6 ini. Katanya, dan aku akan melepaskan engkau dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Aku akan memagari kota ini. Kerana sepanjang hidup Raja Hizkia, juga yang diceritakan oleh kitab Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja, kerana kisah kita hari ini dia direkodkan dalam dua kitab, kitab Yesaya dan kitab 2 Raja-Raja. Nah, sepanjang hidup Raja Hizkia tidak ada kuasa asing yang cuba menyerang tanah Yehuda. Damai sejahtera maksudnya. Tidak ada kuasa asing yang cuba menyerang tanah Yehuda. Hanya Raja Asyur, hanya kuasa asing dari kerajaan Asyur yang cuba menyerang. Namun kuasa itu, bangsa asing ini yang coba menyerang ini pun gagal juga. Jadi benar-benar kata-kata Tuhan itu dia digenapi. Dengan kata lain, Tuhan benar-benar melindungi orang-orang yang berserah kepadanya. Melindungi orang-orang yang berserah kepadanya. Nah, kita tahu Tuhan itu baik. Jika dia masih melihat kita pada saat ini, sama seperti bahagian yang pertama, Tuhan mendengar dan melihat kita, dia pasti melindungi kita. Dia pasti melindungi kita jika dia masih melihat kita. Nah, mari kita coba merefleksi diri kita selama ini. Okay? Mari kita coba merefleksi diri kita selama ini. Selama hidup kita, sudah berapa banyak kali kita telah dilindungi daripada bahaya. Okay? Mari kita coba merefleksi diri kita, betapa banyaknya bahaya yang kita telah alami selama ini. Namun pada saat ini kita masih ada di sini, itu kerana perlindungan Tuhan. Okay? Itu kerana perlindungan Tuhan. Itulah kenyataannya. Seperti Raja Hizkia, ada banyak bahaya. Dan setakat yang kita tahu itu adalah bahaya yang pertama itu serangan Raja Asyur. Bahaya yang kedua itu adalah penyakit. Namun umurnya itu ditambah 15 tahun. Okay? 15 tahun. Dia dilepaskan daripada bahaya. Jadi kalau kita merefleksi diri kita, kita akan menyadari itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Nah, itu respon Tuhan yang kedua. Respon Tuhan yang ketiga adalah Tuhan Allah sendiri boleh menggunakan berbagai cara untuk menolong kita. Okay? Boleh menggunakan berbagai cara untuk menolong kita. Nah, sekarang mari kita membaca dalam ayat 21 hingga 22. Okay, ayat 21 hingga 22. Dikatakan di sini Yesaya 38 ayat 21 hingga 22 dikatakan, kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue arah dan ditaruh pada barah itu supaya sembuh. Sebelum itu Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan?
Ayat 22 ini menggambarkan tentang kerinduan Raja Hizkia untuk pergi ke Bait Allah, beribadah kepada Allah. Karena kita melihat bahwa penyakitnya itu menyebabkan dia tidak dapat beribadah pada Tuhan. Namun penyakitnya itu benar-benar disembuhkan, karena kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-8, sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Jadi soalan Raja Hizkia di sini ayat 22 ini dijawab di dalam ayat 8. Ayat 8. Dia benar-benar disembuhkan. Dan sesungguhnya bayang-bayang daripada matahari buatan Raja Ahaz itu benar-benar mundur. Benar-benar mundur ketika itu. Itu adalah tanda bahwa dia akan sembuh dan umurnya ditambah 15 tahun. Nah, jadi dalam ayat 21 di sini kita melihat Tuhan boleh sahaja menggunakan berbagai cara untuk menolong orang, untuk menolong kita. Nah, kita melihat di sini dalam ayat 21 dikatakan di situ, baiklah diambil sebuah kue arah dan ditaruh pada barah itu supaya sembuh. Nah, Allah menyalurkan kuasanya, kuasa kesembuhannya kepada Raja Hizkia melalui buah arah. Buah arah. Sebenarnya di sini digambarkan di situ kira-kira apa sebenarnya penyakit Raja Hizkia. Dikatakan di situ, dan ditaruh pada barah itu, dan ditaruh pada barah itu. Nah, perkataan bara di sini, ini sebenarnya bara yang disebut di sini ini adalah sebenarnya dia seperti sejenis kudis, sejenis kudis yang tidak pandai sembuh, sejenis kudis yang tidak pandai sembuh. Kalau kita membaca terjemahan bahasa Malaysia, Alkitab yang warna merah tuh kulit dia, barah ini diterjemahkan kepada bisul. Diterjemahkan kepada bisul. Jadi kita melihat sebenarnya hanya buah arah sahaja ini tidak akan menyembuhkan penyakit Raja Hizkia. Sebenarnya buah arah tidak akan menyembuhkan penyakitnya, karena itu seperti bisul atau kudis yang teruk, sehingga dia tidak dapat pergi ke rumah ibadat, tidak dapat pergi ke Bait Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi maksudnya penyakitnya itu teruk, sangat teruk sekali, sangat parah. Dengan hanya buah arah itu pasti tidak akan menyembuhkannya, namun penyakitnya sembuh. Mengapa penyakitnya sembuh? Karena Allah menyalurkan kuasa kesembuhannya kepada buah arah itu. Buah arah itu. Jadi kita melihat di sini kuasa Allah itu tidak terbatas. Kuasa Allah itu tidak terbatas. Dia boleh sahaja menggunakan banyak perkara untuk menyalurkan berkat kesembuhannya. Menyalurkan berkat kesembuhannya. Sebab itulah kita sebagai orang-orang percaya yang hidup pada zaman ini, bila kita mengalami kesakitan, mengalami sakit penyakit, memang kita berdoa untuk kesembuhan. Memang kita berdoa untuk kesembuhan. Namun dalam masa yang sama kita juga mengambil ubat-ubatan. Kita juga mengambil ubat-ubatan. Pada zaman Raja Hizkia belum ada antibiotik, belum ada penisilin, itu semua. Namun pada zaman kita semua itu sudah ada. Semua itu sudah ada. Kita boleh mengambil ubat-ubatan untuk menyembuhkan penyakit kita. Dalam masa yang sama kita berdoa. Mengapa demikian? Karena kuasa Allah itu tidak ada batasnya. Dia boleh sahaja menggunakan banyak perkara untuk menyalurkan berkat kesembuhannya. Menyalurkan berkat kesembuhannya. Mungkin kita tidak tahu, atau mungkin juga kita tidak pasti. Mungkin Allah menggunakan vaksin COVID-19 untuk menyembuhkan seluruh dunia. Itu kita tidak tahu.
Mungkin sahaja karena kuasa Allah itu tidak terbatas. Oleh itu, kita berdoa dan kita percaya kepada Allah. Percaya kepada kesembuhan yang Dia boleh bawa kepada dunia ini. Kesembuhan yang Dia boleh bawa kepada dunia ini. Akhir sekali, perkara yang paling penting untuk kita sebagai orang-orang percaya adalah satu perkara yang pasti, Allah itu baik. Allah itu sangat baik dan kuasanya itu tidak terbatas. Dia pasti, Dia pasti melihat keluhan kita dan memberi kesembuhan kepada penyakit-penyakit kita. Nah, sampai di sini sahaja khotbah kita hari ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk segala rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa di surga, ajarilah kami untuk kami terus-menerus percaya kepadamu, terus-menerus yakin bahwa Engkau masih mendengar, melihat doa-doa kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami terus hidup dalam realitimu, bahwa sesungguhnya kami ini hanya perlu berserah kepadamu dan perlu percaya bahwa Engkau merencanakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Shalom, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat dan saya akan pimpin dalam doa. Mari kita semua satu dalam doa. Haleluya Bapa di syurga, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan, sepanjang dalam kehidupan kami sehingga pada saat ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersama Tuhan dalam ibadah live kami Tuhan saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan piatan Engkau Tuhan dalam hidup kami sehingga pada pagi hari ini ya Bapa. Bapa di syurga, kami juga bersyukur Tuhan di mana pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menguatkan kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan iman kami Tuhan terus bertumbuh dalam Engkau ya Bapa di syurga. Terima kasih Bapa di syurga. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat ya Tuhan. Dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Baik yang berada di rumah atau di mana saja mereka berada ya Tuhan. Bapa di syurga, biarlah Tuhan Engkau terus menjaga, melindungi mereka semua ya Tuhan dimanapun mereka berada. Yang lemah saat ini Engkau kuatkan ya Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan mengalir Tuhan. Menyembuhkannya Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang berada di mana saja ya Tuhan saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di syurga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi iman mereka ya Tuhan. Biarlah iman mereka semakin hari semakin terus bertumbuh dalam Engkau ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau juga meletakkan kerinduan dalam hati mereka Tuhan. Agar mereka terus tetap mempunyai kerinduan ya Bapa. Mempunyai haus, rasa haus dan lapar ya Tuhan. Untuk terus mencari wajah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di syurga. Kami serahkan ya Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di syurga, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa ya Tuhan bagi jiwa-jiwa yang hilang ya Tuhan, yang sudah lama Tuhan yang tidak mencari Engkau Tuhan. Mari Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan datang menjamah hidup mereka ya Tuhan, agar jiwa-jiwa yang hilang ini ya Tuhan kembali ya Tuhan dan berbalik dari jalannya mereka yang jahat ya Tuhan dan kembali kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah hati mereka ya Tuhan agar mereka berbalik kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di syurga, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh dunia Tuhan pada saat ini ya Tuhan yang masih dilanda COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memulihkan ya Tuhan keadaan pada saat ini ya Tuhan, keadaan di dunia ya Tuhan. Engkau memulihkan keadaan kami ya Tuhan. Engkau memberikan pemulihan ya Tuhan, kesembuhan ya Tuhan. Biarlah kesembuhan terjadi ya Tuhan. Dan kami boleh kembali Tuhan seperti dahulu lagi ya Tuhan. Untuk terus datang memuji, menyembah Engkau bersama-sama ya Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di syurga, terima kasih Yesus. Pada saat ini juga ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk keberkesanan vaksin COVID-19 ya Tuhan. Di mana ya Tuhan ada sudah beberapa yang sudah menerima suntikan vaksin COVID-19 ya Tuhan. Biarlah Tuhan dengan adanya vaksin COVID-19 ini ya Bapa di syurga dapat membendung ya Tuhan COVID-19 daripada terus menular ya Bapa. Dan biarlah Engkau terus menguatkan mereka ya Tuhan bagi yang sudah menerima vaksin ini. Biarlah mereka terus tetap dikuatkan ya Tuhan dalam di mana jua mereka berada. Terima kasih Bapa di syurga. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau baik ya Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami serahkannya Tuhan doa syafaat permohonan kami ya Tuhan. Ucapan syukur kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sebelum kami mengucapkannya Tuhan, Engkau terlebih tahu yang sudah mengetahui dalam setiap isi hati kami ya Tuhan, pergumulan kami, masalah kami ya Tuhan. Engkau terlebih tahu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau yang terus ya Tuhan menyertai ya Tuhan kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di syurga, inilah doa kami ya Tuhan, doa permohonan kami, doa syafaat kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Untuk ibadah di gereja akan diumum di Facebook gereja dan dalam grup WhatsApp. Persembahan merupakan sebahagian daripada ibadah kita. Marilah kita sama-sama memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bagi jemaat yang ingin bank in atau transfer persembahan, persepuluhan atau janji iman, bolehlah bank in dan transfer ke nomor akaun yang tertera di skrin Anda.
Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syukur. Engkau sungguh besar dan berkuasa, Engkau mulia, semarak dan agung. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Engkaulah Raja Agung, penguasa atas segalanya. Segala harta dan kekayaan berasal daripada-Mu. Segala sesuatu Engkau kuasai dengan kekuatan dan kekuasaan-Mu. Engkau berkuasa membuat sesiapa saja menjadi orang besar dan kuat. Sekarang ya Allah kami mengucap syukur kepada-Mu dan kami memuji nama-Mu yang agung. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, kedatangannya yang kedua kalinya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Worship you, O God. Let's lift Him up from glory to glory. Bukti dari segala yang tak kulihat,
dahsyat lagi.